Perkenalkan, nama saya Pika Ramadhani dan di sebelah saya Nadarianti. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang hubungan perkembangan pan-islamisme dengan gerakan Islamisme di Asia dan Afrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pan-islamisme. Pan-islamisme merupakan suatu paham yang bertujuan persatukan umat Islam di seluruh dunia. Dalam bahasa Arab, paham ini disebut dengan istilah al-jamaah al-islamiyah. Pan-islamisme juga dapat diartikan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan politik dan usaha membangkitkan kembali sistem kekhalifahan pada masa 4 khalifah besar atau Khulafaur Rasyidin. Adapun beberapa pemikiran tentang pan-islamisme menurut para tokoh sebagai berikut. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai pencetus pan-islamisme. Konsep pan-islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai usaha untuk membendung dominasi barat yang mulai menguasai beberapa kawasan di dunia Islam pada abad 19. Pan-islamisme bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip Islam seperti persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia atau al-wahdah al-islamiyah atau al-ittihad al-islamiyah. Adapun ide atau pemikiran Jamaluddin Al-Afghani sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan terwujudnya kebangkitan Islam apabila umat Islam kembali pada kemurnian ajaran Islam dan meneladani kehidupan sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, melawan kolonialisme dan dominasi barat dalam segala aspek, baik politik, ekonomi, maupun budaya. 3. Mengakui kemajuan barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, umat Islam harus belajar dari bangsa-bangsa barat dalam dua bidang tersebut. Meskipun demikian, umat Islam harus tetap memegang teguh ajaran Islam sebagai landasan pemikiran. Yang keempat, menentang sistem pemerintahan yang otoriter, absolut, dan berkuasa sewenang-wenang. Selanjutnya, sistem pemerintahan tersebut diganti dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan musyawarah. Dan yang kelima, menganjurkan persatuan seluruh umat Islam. Yang terakhir, melakukan perubahan kekuasaan secara revolusi. Yang kedua, bernama Rashid Ridho. Rashid Ridho merupakan salah satu cendekiawan muslim yang mengembangkan modernisme Islam. Menurut Rashid Ridho, salah satu penyebab kemunduran umat Islam pada abad 19 adalah perpecahan kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Rashid Ridho tertarik pada ide pan-islamisme yang mengutamakan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan Islam. Kesatuan yang dimaksud Rashid Ridho bukan kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, melainkan kesatuan atas dasar keyakinan. Rashid Ridho menganggap nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat Islam. Persaudaraan dalam Islam tidak mengenal perbedaan bangsa, bahasa, dan tanah air. Rashid Ridho menginginkan suatu pemerintahan yang berbentuk kekhalifahan. Menurut Rashid Ridho, khalifah mempunyai kekuasaan legislatif, tetapi khalifah tidak bersifat absolut. Menurut tokoh yang terakhir, yaitu bernama Hasan al-Banna. Menurutnya, gagasan pan-islamisme juga berkembang di Mesir melalui organisme Ikhwanul Muslimin yang dibentuk oleh Hasan al-Banna pada tahun 1906 sampai 1949. Jika pan-islamisme yang dicetuskan Jamaluddin Al-Afghani berusaha melepaskan diri dari kolonialisme barat, pan-islamisme menurut Hasan al-Banna berusaha memerangi kebobrokan moralitas pemerintahan yang diwariskan Muhammad Ali Pasha. Di Mesir, gagasan Hasan al-Banna ditentang keras oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang mengembangkan pan-Arabisme. Meskipun demikian, gerakan Ikhwanul Muslimin mampu menyebar luas hingga Suriah, Yordania, Palestina, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perkembangan pan-islamisme. Pada pertengahan abad 20, negara-negara Islam berusaha bangkit dan melepaskan diri dari penindasan bangsa-bangsa barat. Pada periode ini,
bermunculan pemikiran-pemikiran tentang pembaruan Islam. Salah satu pemikiran pembaruan Islam yang terkenal pada masa itu adalah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme bermula pada saat terjadi Perang Dunia II. Para bangsa Timur telah mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu naungan negara Islam atau kekhalifahan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang materi pengaruh Pan-Islamisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Pan-Islamisme telah menginspirasi gerakan-gerakan nasionalisme Islam. Oleh negara-negara Barat, Pan-Islamisme yang bersifat radikal dan progresif dianggap sebagai suatu gerakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Semangat gerakan Pan-Islamisme telah membangkitkan rasa kebangsaan yang kuat atau nasionalisme dilandasi ikatan keagamaan, terutama bagi negara-negara berpendudukan mayoritas Islam di kawasan Asia dan Afrika yang masih berada di dalam belenggu penjajahan. Tumbuhnya rasa nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika pada umumnya didorong oleh perasaan anti-kolonial. Pan-Islamisme semakin mendorong umat Islam di kawasan Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Negara-negara yang berpendudukan mayoritas Islam dan memperoleh kemerdekaan pada abad 20 yaitu yang pertama adalah Indonesia. Pengaruh Pan-Islamisme di Indonesia disebarkan oleh para ulama yang menunaikan ibadah haji dan kaum terpelajar yang menempuh pendidikan tinggi di Timur Tengah. Gagasan Pan-Islamisme mampu membangkitkan bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Yang kedua, Mesir. Kebijakan pemerintahan Mesir masih dipengaruhi oleh Inggris. Mesir baru memperoleh kemerdekaan penuh ketika Gamal Abdul Nasir berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Farouk pada 23 Juli 1923. Ketiga, Irak. Kemerdekaan Irak tidak terlepas dari semangat dan gerakan nasionalisme anti-Barat. Yang keempat, Pakistan. Salah satu tokoh reformis Islam di Pakistan yang mendorong pergerakan rakyat Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Dan yang terakhir, kawasan Timur Tengah. Beberapa negara kawasan Timur Tengah yang merdeka antara lain Libya pada tahun 1951, Sudan dan Maroko pada tahun 1956, serta Aljazair pada tahun 1962. Pada waktu bersamaan, Yaman Uni Emirat Arab juga memperoleh kemerdekaan. Dari materi yang telah disampaikan pada sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Pan-Islamisme mampu memengaruhi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika untuk memerdekakan diri dari kolonialisme Barat. Ide dan semangat Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Hasan al-Banna tersebut berhasil disebarluaskan. Sebagai generasi muda, patutnya kita meneladani sikap peduli dan proaktif dari tokoh-tokoh Islam tersebut. Demikian pembahasan materi yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'i. Di sini saya akan menjelaskan pengertian liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal dan isme. Liberal berarti berpandangan bebas dan terbuka. Adapun kata isme berarti paham. Liberalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan, terutama kebebasan individu dalam segala bidang. Ada beberapa pengertian liberalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke. Menurutnya, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan,
khususnya dari pemerintah dan agama. Yang kedua, menurut Montesquieu, di dalam bukunya dengan judul Spirit the Law, menyatakan bahwa adanya pemisahan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, menurut Adam Smith. Adam Smith adalah tokoh ekonomi liberal. Menurut Sumitro Djojo Hadikusumo, pandangan ekonomi klasik tersebut mendasari seluruh mazhab klasik mengenai permasalahan ekonomi serta politik yang bersumber pada pemikiran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmani Muhdis. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang liberalisme. Pada awalnya, perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para raja. Dampaknya, para raja tidak diizinkan memungut pajak tanpa persetujuan Majelis Agung yang terdiri atas para bangsawan. Pada tahun 1688 terjadi revolusi gemilang yang mendorong parlemen Inggris menyetujui Undang-Undang Hak Rakyat. Undang-undang ini memuat penghapusan beberapa kekuasaan raja serta memberikan jaminan hak-hak dasar dan kebebasan bagi masyarakat Inggris. Sampai sini penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan liberalisme di berbagai bidang. Yang pertama, liberalisme di bidang politik. Kemunculan liberalisme di bidang politik disebabkan oleh kekuasaan monarki absolut yang menindas. Sebelum abad 20, masyarakat hidup di bawah kekuasaan bangsawan dan gereja. Yang kedua, liberalisme di bidang agama. Liberalisme dalam bidang agama berkembang di Italia pada abad 18. Perkembangan liberalisme pada masa itu ditandai dengan terjadinya konflik antara pendukung negara kota dan pendukung paus. Pada masa itu berkembang pemikiran bahwa manusia bukan semata-mata alat dari kehendak Tuhan. Manusia merupakan individu yang menjadi pusat segala peristiwa di dunia. Yang ketiga, liberalisme di bidang ekonomi. Liberalisme dalam bidang ekonomi menghendaki kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha. Oleh karena itu, ekonomi liberal menolak adanya campur tangan pemerintah dan menghendaki perdagangan bebas. Yang keempat, liberalisme di bidang kebudayaan. Liberalisme dalam bidang kebudayaan menentang intervensi pengusaha dalam bidang sastra, seni, dan aktivitas akademik. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh liberalisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Dalam konteks nasionalisme, liberalisme memberikan pandangan bahwa setiap individu maupun bangsa harus merdeka dari penindasan atau penjajahan bangsa lain. Gagasan kebebasan yang terdapat dalam liberalisme kemudian memunculkan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan bangsa Barat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruji. Saya akan menjelaskan pengaruh liberalisme di Indonesia. Liberalisme masuk dan berkembang di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan liberalisme di Indonesia mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu pengaruh liberalisme di Indonesia adalah penerapan politik pintu terbuka dan politik
etis. Dengan kebijakan politik etis, bangsa Indonesia mengenal pendidikan modern sehingga melahirkan golongan cendekiawan yang berperan dalam pergerakan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliansa kelas 11 IPS 2 dari kelompok 1. Kelompok kami menjelaskan hubungan perkembangan demokrasi dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demokratia dari bahasa Yunani dengan akar kata demos berarti rakyat dan kratia berarti pemerintahan, kekuasaan dan kedaulatan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menjelaskan pengaruh demokrasi di Asia. Kemunculan demokrasi di Asia sejalan dengan praktik kolonialisme bangsa-bangsa barat. Bagi bangsa-bangsa Asia, demokrasi menjadi senjata kaum nasionalis untuk menentang kolonialisme. Pengaruh demokrasi di India dapat dilihat dari pembentukan Al-National India National Congress dan Muslim League. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh kuat dalam Kongres Rakyat India. Adapun pelaksanaan demokrasi juga dipraktikkan di Jepang pada masa Kaisar Meiji. Di bawah pemerintahan Kaisar Meiji, kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perkembangan demokrasi juga turut mempengaruhi perjuangan kaum nasionalis. Perkembangan demokrasi. Sistem demokrasi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno telah mengenal sistem demokrasi langsung sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam memutuskan suatu perkara. Penerapan demokrasi secara langsung tidak lepas dari kondisi Yunani yang masih berbentuk negara kota, polis dengan jumlah penduduk sedikit. Demokrasi di Yunani. Rakyat Yunani memiliki hak ikut serta dalam menentukan segala keputusan yang bersifat politik. Meskipun demikian, partisipasi demokrasi hanya terbatas untuk kalangan tertentu, yaitu warga resmi Yunani, penduduk yang berstatus sebagai budak, pedagang asing, anak-anak, dan kaum perempuan tidak memiliki hak demokrasi. B. Demokrasi di Inggris. Inggris dikenal sebagai induk sistem parlementer, the mother of parliament, dan developer sistem parlementer. Parlemen Inggris secara teknis terdiri atas The Crown, Raja dan Ratu, House of Lords, Majelis Tinggi, dan House of Commons, Majelis Rendah. Dari ketiga lembaga tersebut, hanya House of Commons yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.